Shalom. Selalu ada pengharapan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya kuasa yang sama untuk membangkitkan orang mati juga akan terus bekerja hingga saat ini dalam hidup setiap kita. Kuasa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itu sampai hari ini bagi mereka yang sungguh-sungguh rindu, sungguh-sungguh mau percaya, menerima kuasa itu, tidak pakai lama Tuhan akan langsung menjamah. Sebab Tuhan rindu untuk tulang-tulang yang kering dihidupkan kembali dengan nafas daripada surga, menerima kesembuhan yang ilahi daripada surga. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Biarlah kuasa daripada surga itu saat ini mengalir, memenuhi setiap hidup kita. Biarlah pemulihan terjadi. Yang letih lesu Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit pun Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mendekat padamu Tuhan, bawalah kami bersama-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi, menikmati mujizat. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah Kau meragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita nyanyikan lagi dari awal, kita nikmati lagi. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua bersama-Mu perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Coba kami lebih dalam, Yesus, menikmati hadirat-Mu. Jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sekali lagi, Kaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bekerjalah
bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Take me deeper, draw me closer, Jesus. Bawa aku lebih dekat lagi. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Mari kita imani lagu ini bersama. Saat ku berdoa. Imani lagu ini dengan segenap hatimu, maka kuasanya akan bekerja dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bekerjalah Tuhan di tengah kami. Mari kita rasakan Tuhan bersama saat ini. Mari kita rasakan kuasanya mengalir ke tengah-tengah hidup kita. Kuasanya itu nyata, kuasanya itu sempurna. Mari kita terima, mari kita imani saat ini. Naikkan penyembahanmu kepadanya. Naikkan penyembahanmu kepadanya. Dalam hati yang menyembah ada kuasa. Dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar yang lemah Tuhan kuatkan, biar yang sakit Tuhan sembuhkan. Bilur-bilurmu menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan setiap
dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan, untuk hati kami dikuatkan, kami rindu Tuhan. Orang-orang yang hilang mendapatkan pengharapan yang baru saat ini. Teruslah bekerja ya Roh Kudus, teruslah bekerja ya Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk diubahkan, kami siap untuk dipulihkan, kami siap untuk menerima kekuatan yang baru, kekuatan supranatural yang dunia nggak dapat beri, yang kekuatan manusia kami tak mampu adakan. Tapi ketika kami mau duduk, Dia mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang nggak kelihatan daripada surga menguatkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya merasakan luar biasa kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Episode kali ini spesial. Ini saat teduh di mana kuasa kesembuhan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Kita akan buka bersama di kitab Yehezkiel pasal 37 ya. Yehezkiel pasal 37, ayatnya cukup banyak, tapi kita langsung baca dari ayat kedua. Ini bercerita tentang penglihatan Yehezkiel, tentang kebangkitan Israel. Pada waktu itu Tuhan memberikan penglihatan kepada Yehezkiel. Saya percaya apa yang Tuhan bisa adakan melalui penglihatan Yehezkiel ini, Tuhan juga bisa adakan dalam hidup setiap kita. Yehezkiel 37 ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Yehezkiel menyaksikan apa yang dilihat. Kemudian ayat ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9, maka firman Tuhan kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat-sangat besar. Ketika saya membaca Yehezkiel 37 penglihatan Yehezkiel ini, Tuhan membawa Yehezkiel pada waktu itu dalam penglihatan melihat begitu banyaknya tulang-tulang kering. Tapi ketika Yehezkiel ini bernubuat, tulang-tulang yang kering itu ada bunyi tadi, bergerak-gerak. Bahasa Inggrisnya itu rattle. Seperti berderik-derik, suara bergerak-gerak seperti itu. Tulang-tulang itu kemudian tumbuh otot, tumbuh kulit, dan kemudian tulang-tulang itu hidup kembali. Kalau kita lihat dari ayat-ayat tadi ya,
Ada banyak sekali kalimat itu bilangnya begini, Tuhan berfirman, atau berfirmanlah. Tahukah kenapa? Sebab dalam firman itu ada kuasa. Dalam firman itu ada kuasa. Tuhan hadir dalam firman-Nya. Ketika ada firman, ada kuasa Tuhan beserta. Jadi jangan pernah kita itu meremehkan firman. Sebab firman itu Tuhan sendiri. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan hanya firman tentang keselamatan, nubuatan tentang anak manusia lahir turun ke dunia menjadi juru selamat. Tapi dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Makanya itu kalau kita baca firman, kita baca ayat misalkan, deklarasikan ayat itu, bahwa ayat itu sudah terjadi dalam hidupmu. Firman itu ya dan amin. Ada banyak sekali firman Tuhan dalam Alkitab, dan semuanya berkuasa. Penglihatan Yeskiel dalam lembah penuh tulang menjanjikan bahwa roh Tuhan akan memulihkan umat pilihannya. Coba kalau kita perhatikan ayat yang tadi ya. Di akhir ayat ini nanti Tuhan itu menghembuskan rohnya. Tuhan itu memberikan rohnya. Tuhan itu gak cuman memulihkan hidup kita. Tuhan itu juga memberikan roh kudusnya dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan bahwa roh Tuhan akan memulihkan umat pilihannya. Terlepas dari ketidaksetiaan manusia. Tuhan itu tidak meninggalkan. Tetapi sifat Tuhan itu begini. Tuhan itu tidak meninggalkan. Tapi Tuhan itu mengubahkan. Tuhan itu sifatnya, cara kerjanya, Tuhan itu memperbaharui. Tuhan itu gak cuma menyembuhkan. Kesembuhan fisik terjadi, tapi kesembuhan rohani lebih utama. Pemulihan hati, makanya itu ada banyak orang ketika hati dipulihkan. Gerbang pintu masuk kesembuhan ilahi terjadi dalam fisik badani, jasmani hidupmu itu. Terkadang dimulai dari kesembuhan atau pemulihan hati terlebih dahulu. Pernah dengar survei gak kalau sebagian besar dari penyakit kanker itu karena masalah hati, ya kan? Karena hati yang gak beres, karena kepahitan, karena dendam, karena benci, karena banyak hal dalam hidup kita yang terkadang itu berimbas pada tubuh jasmani kita. Makanya itu penglihatan Yeskiel ini luar biasa. Saat ada harapan, Tuhan datang memberikan harapan loh. Tulang itu bukan cuman orang yang mati. Tulang itu betul-betul sudah tidak ada harapan lagi. Bayangin, tulang kering, kerontang, seperti kuburan, bukan hanya kuburan, tapi juga gak ada lagi harapan. Tahukah bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu terkadang gak masuk akal. Apa yang Tuhan kerjakan itu mustahil. Apa yang Tuhan kerjakan itu mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil, tiada mustahil baginya. Gak terduga memang. Kuasa Tuhan juga tidak berubah. Kuasa Allah tetap sama. Dari dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan itu sama. Ayat 14 ya, ini ada kabar baik, ayat 14. Kabar baik bahwa Roh Kudus diberikan. Coba kita baca ayat 14 tadi. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kabar baik, Roh Kudus diberikan. Setelah pemulihan terjadi, ada bonus, yaitu kemenangan. Makanya itu jangan putus asa, jangan hilang harapan. Percayalah bahwa semua hal yang telah hancur akan pulih sepenuhnya. Mari kita bersiap untuk mengalami hidup yang indah. Mari kita bersiap untuk gak cuman tulang-tulang yang kering. Mungkin hidup kita lagi kering. Saya gak mengerti kering jasmani atau kering rohani. Tapi Tuhan akan menghembuskan nafas dalam hidup setiap kita. Akan ada orang-orang yang dibangkitkan. Bukan dari kematian, tapi dibangkitkan lagi spiritnya. Dibangkitkan lagi pengharapannya. Kalau mungkin penyakitmu itu sudah tidak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi obatnya. Tapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk hidup dalam damai sejahteranya surga, damai sejahteranya Tuhan. Hidup dalam
dalam Taman Eden. Dalam Taman Edennya Yesus. Amin ya. Yeremia 17:14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sebab Engkaulah kepujianku. Saya betul-betul merasa bahwa kalau Tuhan ingin menyembuhkan seseorang itu semudah membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan itu pingin lebih daripada kesembuhan jasmani. Tuhan itu pingin supaya hati itu dipulihkan terlebih dahulu. Sehingga nanti pada waktu kita sudah menerima kesembuhan yang daripada surga, kita bisa menyaksikan bahwa kuasa Allah itu sempurna. Bahwa ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan itu yang bekerja dalam hidup kita. Seperti penglihatan Yeskiel yang tadi kita baca. Ada suatu pasukan tentara yang besar bangkit, bayangkan dari tulang-tulang yang kering itu. Tuhan membangkitkan suatu tentara pasukan yang besar. Itu juga berarti orang yang lemah yang awalnya nggak bisa apa-apa, kalau dia sudah berada dalam genggaman tangan Tuhan, hidupnya itu sudah berada dalam kendali kuasa Tuhan. Orang yang awalnya dunia pandang lemah, baik lemah jasmani, lemah rohani, tapi Tuhan ubahkan dengan dahsyat menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sungguh Tuhan ajaib, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan ajaib, Engkau ajaib ya Tuhan bagi setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menyiapkan diri, menerima perubahan, menerima kuasa daripada surga itu. Biarlah kuasa kesembuhan itu sekarang mengalir Tuhan ke dalam setiap hidup umat-Mu. Biarlah kuasa kesembuhan itu sekarang mengalir Tuhan. Engkau membangkitkan tulang-tulang yang kering. Tulang-tulang yang kering itu Tuhan, aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah bekerja Tuhan, teruslah bekerja. Teruslah bekerja ya Tuhan. Teruslah bekerja. Kalau hati kami siap, kalau hati kami enggak menggerutu, kalau hati kami enggak penuh kekecewaan, kesembuhan pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima dengan iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Iman kami enggak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Ketika kami bawa iman kami kepadamu dengan hati yang berkenan. Apa yang tak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima kuasa-Mu saat ini. Kami telah menerima pemulihan, kami telah menerima kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan iman kita. Thank you Jesus. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Jesus besertaku. Kau bersama kami Tuhan. Amin. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa,
pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Jesus, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Nyatakan mujizatmu dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Oh, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Jesus, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit saat ini juga. Biarlah Tuhan menjamah. Biarlah Tuhan menjamah. Oh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah kesembuhan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang bukan daripada Tuhan, aku perintahkan untuk pergi dari tubuh orang itu saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya. Nyanyikan dengan segenap hati yuk. Pasti terjadi, pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Ya Tuhan yang menepati janji. I believe in you Jesus. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Imani, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi, sebab Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya sekali lagi. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Sekali lagi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Kami percaya Tuhan, kami imani janji Tuhan itu ya dan amin, telah tergenapi, telah terjadi dalam hidup setiap kami. Biarlah kuasa itu terus bekerja dalam hidup setiap kami, memulihkan setiap hati, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Biarlah penyertaan-Mu itu Tuhan terus ada dalam hidup setiap kami, sehingga ketika kami lemah Tuhan kuatkan, ketika kami gak mampu Tuhan mampukan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk penyembahan ini Tuhan, kami dapat bersekutu dengan-Mu, kami dapat mengerti bahwa hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah dalam hidup setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kami, pulihkan setiap kami. Biarlah hai tulang-tulang yang kering itu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bangkitkan menjadi sebuah pasukan yang dahsyat, menjadi sebuah kekuatan daripada surga, kekuatan supernatural yang menguatkan setiap umat percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan, Roh Kudus terus memimpin bahwa ada Tuhan, ada harapan, bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kami sepanjang waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri Together Stronger pada hari ini. Haleluya. Amin. God bless you.